Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji 1 dan 2, yang terhormat Ibu Vina Kholisa Dinuka selaku pembimbing saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayumi Hafsiah Septiningrum dengan NIM 411901074 dengan program studi akuntansi manajerial reguler kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi proposal dari penelitian saya dengan judul Analisis Kinerja Saham Jakarta Islamic Index sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah latar belakang. Pada awal tahun 2020, pada tanggal 2 Maret, pemerintah resmi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. SARS-CoV atau yang lebih dikenal dengan virus COVID-19 muncul pertama kali di Cina pada akhir 2019 dan telah menyebar ke seluruh dunia pada bulan Juni 2021. Penyebaran virus COVID ini berimbas ke segala aspek kehidupan, seperti aspek sosial, kesejahteraan masyarakat, aspek perekonomian, dan pasar modal. Selama pandemi, jumlah investor di Indonesia cenderung meningkat. Sampai dengan pada tanggal 29 Desember 2021 telah meningkat 92,7% menjadi 7,48 juta investor yang sebelumnya 3,88 juta investor per akhir Desember 2020. Pertumbuhan investor ini di Indonesia didominasi pada kalangan milenial, yakni yang berusia di bawah 30 tahun ke bawah. Pada masa sekarang ini, pasar modal menjadi wadah transaksi ekonomi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduk muslimnya terbanyak di dunia, sehingga saham syariah di Indonesia menjadi peluang untuk dapat berkembang. Efek syariah tersebut mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif, efek beranggur aset syariah, dan surat berharga lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Novi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti, yakni kinerja saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index atau JII. Penelitian ini menggunakan periode sebelum pandemi pada tanggal 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2019 dan selama pandemi pada tanggal 1 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021. Penelitian ini menggunakan dua alat ukur. Yang pertama yaitu stock return, yang kedua investment risk. Dilakukannya penelitian ini agar investor mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana kinerja saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII sebelum dan selama pandemi COVID-19, sehingga investor bisa memprediksi performa perusahaan di masa yang akan datang. Perumusan masalah. COVID-19 yang melanda Indonesia sangat berdampak pada skala aspek, salah satunya adalah pasar modal. Kegiatan transaksi saham di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 meningkat dikarenakan banyaknya kalangan milenial yang mulai belajar tentang investasi saham ini, sehingga berpengaruh pada indeks saham syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana analisis kinerja saham Jakarta Islamic Index atau JII sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada rumusan masalah, yaitu menganalisis dan membandingkan kinerja saham Jakarta Islamic Index atau JII sebelum dan selama pandemi COVID-19 menggunakan pengukuran stock return dan investment risk. Manfaat penelitian. Yang pertama, memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang kinerja indeks saham dengan studi kasus Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan seorang investor yang hendak berinvestasi. Yang ketiga, dapat dijadikan referensi yang berguna bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya terkait topik penelitian yang sama. Selanjutnya adalah batasan masalah. Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia. Adapun data yang diambil adalah data closing price bulanan dengan periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebelum pandemi pada tanggal 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2019 dan selama pandemi pada tanggal 1 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021. Objek penelitian ini adalah kinerja saham yang diukur dengan menggunakan stock return dan investment risk. Selanjutnya adalah kajian teori. Di sini ada teori sinyal.
Menurut Brigham dan Hobson pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Selanjutnya, di sini ada teori efisiensi pasar. Menurut Tendelin pada tahun 2001, teori efisiensi pasar menjelaskan tentang harga pasar modal dapat dikatakan efisien apabila harga saham dapat mencerminkan keseluruhan dari informasi yang tersedia. Selanjutnya adalah kinerja saham. Kinerja saham termasuk ke dalam kinerja perusahaan yang mana menggunakan saham yang beredar pada pasar modal. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dari tingkat pengembalian saham dan tingkat risiko pada periode tertentu. Selanjutnya adalah indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Selanjutnya adalah saham syariah. Saham syariah adalah surat berharga yang berbentuk saham diterbitkan oleh emiten yang aturan dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun kriteria seleksi saham syariah oleh OJK yang pertama, emiten tidak melakukan perjudian, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung horor atau ketidakpastian seperti asuransi konvensional, tidak melakukan memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa haram zatnya, tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Yang kedua, emiten yang memenuhi rasio-rasio keuangan seperti total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Selanjutnya, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Selanjutnya adalah pandemi COVID-19. Coronavirus adalah jenis virus baru yang ditemukan pada manusia setelah kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Diberi nama yakni Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat menjadi SARS-CoV-2. Tingginya perkembangan COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dari PSBB transisi ke PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari darurat hingga level 4. Implementasi kebijakan tersebut berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Adanya pembatasan tersebut menuntut masyarakat sebagai konsumen untuk bisa menyesuaikan diri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga dialami oleh produsen yang berlaku sebagai pelaku bisnis yang mana menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Produsen harus mampu melakukan inovasi agar mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Dengan diterapkannya work from home atau lockdown untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini yang lebih meluas, membuat seluruh sektor perusahaan mengalami penurunan pendapatan, dan kegiatan ekonomi pun menjadi terbatas. Adanya penurunan kinerja perusahaan berimbas juga pada pasar modal yang dapat mempengaruhi nilai IHSG. Selanjutnya adalah stock return. Stock return adalah tingkat keuntungan yang didapatkan oleh pemodal dari suatu investasi yang dilakukan. Menurut Jogianto pada tahun 2010, terdapat dua jenis stock return, yaitu return realisasi atau realized return dan return ekspektasi atau expected return. Return realisasi adalah return yang dihitung menggunakan data historis. Return ekspektasi ialah return yang diharapkan akan diperoleh para investor pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah investment risk atau risiko investasi, yakni keuntungan atau hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Risiko investasi dibagi menjadi dua, yaitu systematic risk dan unsystematic risk. Systematic risk adalah jenis risiko yang bersifat eksternal sehingga tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dihindari. Risiko ini tidak dapat dikurangi dengan membentuk portofolio saja. Selanjutnya adalah unsystematic risk, yakni risiko yang bisa dihindari dan bisa dikendalikan. Risiko ini bisa diminimalkan dengan diversifikasi dan membentuk portofolio. Selanjutnya adalah kajian literatur. Penelitian terdahulu oleh Tito dan Diana pada tahun 2022 menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan kinerja yang signifikan pada indeks saham ISSI sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.
Hal ini terlihat pada kinerja return saham ISSI pada masa pandemi yang memiliki kenaikan yang tidak signifikan walaupun seluruh perekonomian mengalami penurunan selama pandemi. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu oleh Wahid dan Adi pada tahun 2021 mendapatkan hasil adanya perbedaan kinerja yang signifikan antara kinerja Jakarta Islamic Index sebelum dan setelah COVID-19 masuk ke Indonesia menggunakan rasio SARP. Tidak adanya perbedaan kinerja yang signifikan antara kinerja Jakarta Islamic Index sebelum dan setelah COVID-19 masuk ke Indonesia menggunakan rasio Treynor. Tidak adanya perbedaan kinerja yang signifikan antara kinerja Jakarta Islamic Index sebelum dan setelah COVID-19 masuk ke Indonesia menggunakan rasio Jensen dan Alpha. Menurut penelitian terdahulu oleh Ruwi dan Muhammad pada tahun 2020, menyatakan bahwa return antara saham syariah dan saham konvensional tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan untuk risk antara saham syariah dan saham konvensional tidak ada perbedaan yang signifikan juga. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulumuddin dan Angga pada tahun 2021 menyatakan bahwa pada perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap faktor FDR atau funding to deposit ratio atau faktor likuiditas sebesar 35,21% bila digabungkan dengan urutan ketiga yaitu short term mismatch atau STM sebesar 26,92%. Faktor likuiditas berpengaruh sangat signifikan dengan total sebesar 62,13%. Sedangkan perbankan konvensional yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan adalah faktor profitabilitas atau beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 72,87%. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu oleh Novi dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat perbedaan harga saham pada PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam kenyataan investor tidak senantiasa rasional. Lalu tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara parsial antara return saham PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya adalah penelitian oleh Ali dan Fahmi pada tahun 2021 menyatakan bahwa tingkat risiko suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel return saham pada sektor lahan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, yakni COVID-19 merupakan kondisi pandemi yang luar biasa, sehingga mengakibatkan reaksi yang berlebihan dari investor yang berakibat pada harga saham. Ketika jumlah kasus COVID-19 meningkat di suatu negara, maka hasil pasar saham menurun. Menurut penelitian Heli pada tahun 2020 menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, saham syariah bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan saham konvensional. Karena saham syariah mengalami peningkatan, sedangkan saham konvensional mengalami penurunan. Hasil dari penelitian Ruwi dan Muhammad pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan pada return dan risk saham syariah dan konvensional dalam periode 2016 sampai 2019. Pada penelitian Tito dan Nana pada tahun 2022 mendapatkan hasil bahwa kinerja return saham ISSI pada saat pandemi yang mengalami kenaikan yang tidak signifikan, walaupun seluruh perekonomian dunia mengalami penurunan selama pandemi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang yakni terdapat perbedaan kinerja JII sebelum dan selama pandemi COVID-19 yang diukur menggunakan indikator stock return. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis yang kedua, yakni risiko investasi adalah perbedaan potensial antara pengembalian aktual dan yang diharapkan. Risiko sering dikaitkan dengan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Pada penelitian Tito dan Nana pada tahun 2022 didapatkan hasil bahwa saham ISSI memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, namun tidak signifikan dibanding sebelum pandemi COVID-19 karena perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Penelitian menurut Rui dan Muhammad pada tahun 2020 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko saham JII dengan LQ45 pada periode Desember 2016 hingga November 2019. Dikarenakan terdapat faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan sentimen pasar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yakni terdapat perbedaan kinerja saham JII sebelum dan selama pandemi COVID-19 yang diukur menggunakan indikator investment risk.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah operasional variabel dan pengukuran. Di sini ada variabel independen, yakni harga saham. Harga saham merupakan harga penutupan saham saat saham tersebut diperjualbelikan di pasar modal oleh investor. Rasio yang dipergunakan pada harga saham yakni nominal dikarenakan menggunakan harga saham penutupan. Selanjutnya adalah variabel dependen. Yang pertama yakni ada stock return, yakni tingkat keuntungan yang didapatkan oleh pemodal dari suatu investasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah investment risk, perbedaan potensial antara kinerja aktual yang diharapkan. Dari perhitungan menggunakan rumus di atas, stock return dan investment risk menghasilkan angka dalam bentuk rasio. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk komparatif. Lalu sumber data berasal dari situs web resmi Yahoo Finance. Selanjutnya adalah waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2018 hingga 1 Maret 2021, dan lokasi objek penelitian ini adalah pada web Yahoo Finance. Objek penelitian ini adalah data sekunder, yakni berupa data closing price pada Jakarta Islamic Index per bulan periode sebelum pandemi pada tanggal 1 Maret 2018 hingga 1 Maret 2019, dan selama pandemi pada tanggal 1 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021. Selanjutnya adalah teknik penetapan jumlah sampel. Sampel yang digunakan peneliti adalah closing price perusahaan yang termasuk pada Jakarta Islamic Index dan sesuai dengan kriteria penarikan sampel. Selanjutnya adalah teknik penarikan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang mana teknik ini didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan yang pertama, seluruh perusahaan yang termasuk atau terdaftar di Jakarta Islamic Index. Yang kedua, perusahaan yang sudah lama dan konsisten di Jakarta Islamic Index atau bukan perusahaan yang baru melakukan pencatatan atau IPO. Yang ketiga, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Yang keempat, periode pengambilan data sebelum pandemi pada tanggal 1 Maret 2018 hingga 1 Maret 2019, dan selama pandemi pada tanggal 1 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dengan cara mengutip atau mencatat langsung data dari laporan bulanan closing price perusahaan yang termasuk di Jakarta Islamic Index dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Peneliti melakukan pengecekan data dan kelengkapan data yang sesuai dengan kriteria, lalu melakukan rekapitulasi pada data yang sudah didapat, lalu melakukan pengolahan data melalui IBM SPSS Statistik 20. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, yakni melakukan uji statistis deskriptif, yakni memberi gambaran atau deskripsi mengenai nilai dari rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk data kuantitatif. Selanjutnya yang kedua, yakni uji normalitas, untuk menguji apakah data pada variabel berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan yaitu Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga adalah uji hipotesis, yakni jika data berdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji paired simple t-test. Jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon-Signet rank test. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.